Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Umdea Brata dari kelompok 5. Di sini saya akan membahas tentang macam-macam dan teknik penskoran pada tes objektif. Yang pertama itu ada benar dan salah. Pada benar dan salah ini biasanya butir-butir soal yang diberikan itu memiliki dua opsi, yaitu benar dan juga salah. Apabila menurut siswa jawaban itu benar, maka dia harus melingkari atau menyilang jawaban yang benar. Dan juga apabila jawaban siswa itu salah, maka siswa dapat menjawab melingkari ataupun menyilang jawaban yang salah. Di sini saya mengambil contoh, yaitu benar atau salah. 11 ditambah 50 dikurang 8 sama dengan 53. Maka di sini jawabannya adalah benar. Apabila jawabannya benar, maka kita harus menyilang atau melingkari jawaban yang benar. Nah, begitupun dengan sebaliknya. Pada teknik penskoran benar salah ini terdapat dua rumus, yaitu yang pertama dengan denda dan juga tanpa denda. Dengan denda terdapat rumusnya, yaitu S sama dengan R min W, di mana S yaitu skor yang diperoleh, R sama dengan right atau benar, dan W sama dengan wrong atau salah. Kita misalkan contohnya seperti ini. Seorang guru memberikan soal berjumlah 15 soal, dan siswa A menjawab benar soal sama dengan 8, dan juga salahnya berarti 15 dikurang 8 sama dengan 7. Dengan denda kita berikan bahwa S sama dengan R min W, jumlah benar sama dengan 8 dan jumlah salah sama dengan dikurang 7 sama dengan S sama dengan 1. Maka yang diperoleh pada siswa A itu adalah 1. Nah, ini kan berarti nilai yang diperoleh itu adalah positif. Nah, sedangkan apabila siswa A ini menjawab benarnya sama dengan 7 dan salahnya sama dengan 8, maka S yang diperoleh adalah R dikurang W sama dengan 7 dikurang 8, S sama dengan 7 dikurang 8 sama dengan min 1. Nah, hasilnya adalah negatif. Jadi, dengan denda ini, apabila siswa itu menjawab lebih banyak salah daripada benar, maka nilai yang diperoleh itu adalah negatif. Berbanding terbalik dengan tanpa denda. Tanpa denda ini adalah rumusnya S sama dengan R. Skor yang diperoleh sama dengan jumlah benarnya. Nah, apabila siswa A ini benar sama dengan S-nya sama dengan benarnya sama dengan 8, maka S yang diperoleh juga sama dengan 8. Tidak berlaku pada soal yang salah. Begitupun dengan matching, menjodohkan atau mencocokkan. Nah, pada matching ini menjodohkan atau mencocokkan, saya contohkan, yaitu biasanya pada matching ini kita mengisi titik-titik ataupun kalimat yang tidak terdapat pada soal tersebut. Contohnya yaitu yang pertama, blank blank blank, sholat sunnah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan itu adalah sholat sunnah apa, dan yang kedua, sholat yang dilakukan di sepertiga malam yaitu titik-titik. Nah, pada soal matching atau menjodohkan mencocokkan ini, kita harus mengetahui dulu apa opsi jawaban dari daftar jawaban yang tertera pada daftar soal. Nah, biasanya daftar soal dan juga daftar jawaban ini itu memiliki tempat yang berbeda. Nah, di sini sudah saya jelaskan bahwa apabila nomor 1 itu sholat sunnah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan itu daftar jawabannya ada dua opsi, yaitu tahajud dan tarawih. Nah, kita sesuaikan dengan jawaban yang nomor 1. Apabila sholat sunnah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan itu kan adalah tarawih, nah itu ada pada opsi B, maka yang kita isi adalah B pada titik-titiknya. Begitu juga yang nomor 2 itu adalah A. Nah, di sini matching ini menggunakan tanpa denda, sama seperti teknik penskoran benar salah, di mana skor yang diperoleh itu adalah jumlah yang benar. Nah, yang ketiga fill in tanpa denda. Fill in ini adalah soal yang berbentuk cerita, di mana saya contohkan ini adalah Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua titik-titik dan titik-titik serta samudra titik-titik dan titik-titik. Nah, pada soal cerita ini biasanya soalnya itu namanya soal cerita yang berarti soalnya berbentuk soal cerita kan. Nah, di sini pada soal tanpa denda, S itu sama rumusnya itu sama dengan S sama dengan R, di mana skor yang diperoleh itu sama dengan jawaban yang benar.
Pada soal cerita ini biasanya lebih menekankan pada pengetahuan siswa dan juga menyulitkan siswa tidak bisa berspekulasi dengan apa yang dia pikirkan. Yang ketiga yaitu pilihan ganda. Pilihan ganda ini saya mengambil dua macam, yaitu yang pertama pilihan ganda biasa dan juga pilihan ganda hubungan antar hal sebab dan akibat. Nah, pada pilihan ganda biasa ini sudah kita sering temukan bahwa pada soal-soal semester biasanya itu terdapat pilihan ganda yang ada memiliki 4 opsi dan juga 5 opsi. Nah, di sini saya contohkan yaitu memiliki 4 opsi. Yang pertama, sungai yang memisahkan daerah Ulu dan daerah Ilir adalah sungai. Nah, yang pertama ada Sungai Kapuas, B Sungai Nil, C Sungai Musi, dan D Sungai Amazon. Nah, apabila kita ingin menjawab soalnya ini seperti biasa, kita bisa menyilang ataupun melingkari jawabannya. Yang B yaitu hubungan antar hal sebab dan akibat. Nah, saya contohkan di sini yaitu penduduk yang tinggal di daerah dataran tinggi bekerja sebagai petani dan penduduk yang tinggal di daerah dataran pantai bekerja sebagai nelayan. Sebab kenapa kan alam di lingkungan tempat tinggal mempengaruhi keadaan sosial budaya seperti pencaharian penduduk. Nah, di sini terdapat ada A, B, C, dan D. Jawabannya apabila A, pernyataan yang atas dan pernyataan yang bawah itu sama-sama benar dan memiliki hubungan, maka jawabannya itu adalah A. Yang kedua, apabila pernyataan yang atas dan yang bawah itu benar dan tidak memiliki hubungan, maka itu jawabannya B. Yang ketiga, apabila pernyataan salah satu dari yang atas ataupun yang bawah salah, itu maka jawabannya yaitu C. Dan yang D, apabila pernyataan yang atas dan juga yang bawah itu kedua-duanya salah, maka jawabannya itu D. Pada pilihan ganda ini, teknik perskorannya yaitu tanpa denda, di mana S sama dengan R. Skor yang diperoleh itu sama dengan jumlah benarnya. Baiklah, di sini terdapat rumus yaitu apabila jumlah keseluruhannya itu ingin ditetapkan bahwa jumlah nilai tertinggi itu adalah 100, maka S sama dengan R per N dikali 100. Nah, saya contohkan itu misalkan N-nya itu jumlah soal, guru memberikan jumlah soalnya itu sebanyak 15 soal dan siswa itu menjawab benarnya itu sama dengan 10, berarti salahnya itu sama dengan 5. Nah, maka rumusnya kita masukkan yaitu S per N, S sama dengan R per N dikali 100 sama dengan R sama dengan 10 per 15 dikali 100 sama dengan 10 per 15 dikali 100. 10 dikali 100 sama dengan 1000 per 15, itu langsung dibagi, yaitu mendapatkan hasil 66,6667. Itu jika didesimalkan yaitu 66,67, dan jika dibulatkan itu sama dengan 67. Nah, maka skor yang diperoleh oleh si siswa itu sama dengan 67. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.